Iya, kembali lagi bersama Arcat ya. Kita akan mencoba overview IISG atau composite untuk 1 minggu ke depan. Terakhir overview kita dilakukan di tanggal 16 Juli, di saat candlenya yang masih yang hijau ini ya. Ya, candle terakhirnya ada hijau ini yang 14 Juli. Di overview terakhir kita, itu disampaikan kalau ISG-nya itu bertepatan dengan time-nya, garis time-nya ya di sini waktu itu 14 Juli, dan di analisa kalau akan terjadi koreksi. Koreksinya dalam artian bukan sesuatu yang buruk tapi sesuatu yang bagus. Dikatakan Senin itu ada kemungkinan besar akan membentuk wick atas dan kemudian koreksi ke bawah. Dilanjutkan di Selasa koreksi kemudian, dan selanjutnya baru candle hijau lagi. Jadi kalau menurut dari yang kita prediksi atau kita analisa dari minggu lalu, sesuai berarti ya pergerakan IHSG-nya, dan kita masih menunggu sampai time siklus selanjutnya, yaitu di tanggal 24 Juli. Oh sorry, karena ada pergeseran ya. Waktu itu ada tanggal hari libur ya. Jadi bergeser ke tanggal 25 Juli, sorry. Jadi tanggal 25 Juli. Karena ada hari liburnya. Oke. Nah, bagaimana untuk IHSG selanjutnya? Untuk selanjutnya secara dari iwatnya masih masih cukup bagus, masih bagus ini. Semua elemen iwat masih di atas 0. Pembentukannya masih dalam kondisi markup. Markup ya, 3 bar markup. Sorry. 3 bar markup, 8 bar markup. Sangat bagus, pergerakan dari iwatnya pun sangat bagus. Itu. Jadi kalau dibilang apakah akan melanjutkan bullishnya? Iya. Kalau dari iwatnya terlihat akan melanjutkan bullishnya. Cuma seperti yang disampaikan sebelumnya, harganya ini kan nggak mungkin harus candlenya hijau terus naik terus ke atas gitu. Pasti ada merahnya. Jadi kalau minggu lalu saya katakan Senin ini akan merah, membentuk W ke atas, besar kemungkinan besok hari Senin itu akan membentuk hal yang sama, membentuk W ke atas dan kembali turun sedikit. Sama seperti sebelumnya, bukan sesuatu yang jelek, tapi sesuatu yang bagus, hanya koreksi ringan saja. Dan tanggal 25 atau hari Selasanya itu ada satu periode time lagi ini yang terlihatnya akan membentuk hijau naik ke atas tinggi. Gitu. Untuk menembus apa ya, ini kan kalau mau dibilang nih sideway nih, harganya di sini-sini doang, itu akan untuk menembus area sideway-nya, melanjutkan kenaikan. Itu yang saya lihat sampai siklus ke depan. Setelah siklus ini bagaimana? Kalau masih lihat dari iwatnya, itu akan masih terus berlanjut. Kurang lebih akan seperti itu, karena sugesti atau placebo yang ada di luaran itu cukup kencang menyatakan kalau ISG itu akan bullish. Entah ada yang menggambarnya dengan pattern atau apa, tapi kurang lebih pemahamannya sama. Pemahamannya adalah ISG-nya emang sedang kondisinya bullish. Kan kalau mau ditelusuri ini sebenarnya pattern juga. Cuma ya ini kita lihat aja ya, kurang lebih seperti ini kan. Apa nih, pattern triangle atau apalah namanya ya. Saya kurang tahu. Nah, kurang lebih kayak gini kan. Nah, kalau emang kayak gini kan sama ya. Akan naik, mungkin mentok sini, turun lagi gitu. Nah, selanjutnya tembusin. Gitu. Paling lama Rabu yang akan menembus untuk pelanjutan ke atas. Kurang lebih seperti itu ISG-nya. Nah, kita lanjut ke sektor per sektor, karena biasanya gambaran ISG itu akan terlihat juga di sektor-sektornya. Semoga ya. Pertama adalah cyclic. Cyclic ini posisi iwatnya masih 3 elemen juga masih di atas 0 semua.
tapi barnya sudah mulai distribusi. Barnya sudah mulai distribusi, baik 3 bar atau 8 bar terakhir distribusi, dan posisinya adalah barnya itu sudah mulai di bawah garis hitam nih saat ini. Barnya sudah mulai di bawah garis hitam. Kondisinya walaupun garis hitam di atas garis biru, tapi power barnya menunjukkan satu warna merah. Kondisi candlenya juga kurang bagus karena 2 kali membentuk wick atas. Ini retest 2 kali berarti ya terhadap area ini. Area dari yang sebelumnya kita dapat ini. Tuh, dari sini ya. Kita dapat areanya. Ini belum berhasil ditembus. Jadi cyclic itu rawan untuk distribusi. Gitu ya. Sesuai lah ya. Minggu lalu kita juga menganalisa kalau cyclic akan distribusi. Waktu itu tanggal 14 kan? 14 di sini nih. Ternyata di bawah naik tapi lanjut turun. Oke, akan melanjutkan proses distribusinya. Kalaupun nggak distribusi ya sideway di sini dulu gitu. Dan kita bisa melihat dengan sektor-sektor lain yang lebih baik. Kita lanjutkan health. Nah, health ini kan waktu itu sempat bagus ya, naik ke atas tinggi, itu koreksi orang-orang pada TP gitu. Ya kan? Karena minggu lalu pun juga sudah saya katakan ya, di tanggal 14 candlenya kan ini nih. 14. Saya katakan adalah health itu sudah hampir habis karena sudah di support pada saat itu. Dan bener ya, pas udah disupport dia turun, terjadi penurunan, orang pada TP sekarang sudah baru mulai lagi. Jadi kalau health ke depannya karena secara struktur dia membentuk higher low, akan lebih bagus untuk minggu depan. Bisa lah dilihat beberapa emiten, tapi rata-rata biasanya cari yang koreksinya lumayan dalam untuk masuk untuk melanjutkan kenaikannya. Ya, nanti coba dilihat lagi aja kurang lebih emiten-emiten apa yang ada di dalam sektor health yang bisa memberikan kenaikan. Oke ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah teknologi. Nah, indeks teknologi tanggal 14 kemarin. Ya, saya katakan masih cukup bagus. Dan emang tanggal 17-nya atau hari Seninnya naik ke atas tinggi, kemudian turun. Ini pada TP nih, pada TP. Kapan kita bisa masuk lagi? Mau masuk dari sekarang boleh, tapi kalau saya lebih prefer tunggu sedikit lagi. Stack itu tunggu sedikit lagi untuk kita kembali masuk di emiten-emitennya, gitu ya. Oke ya. Oke, habis itu selanjutnya adalah non-cyclic. Non-cyclic sejauh ini sih cukup bagus. Terakhir kan di tanggal 14. Minggu lalu kita katakan kalau non-cyclic itu sudah di supportnya. Jadi akan ada koreksi dan terjadi koreksi dan ini ada kenaikan. Kali ini dia akan retest supportnya lagi. Sekali lagi kita lihat nanti bagaimana. Kalau dari iwatnya cukup menarik. Kemarin 1 bar langsung untuk meretest supportnya dikit lagi untuk sampai kurang lebih sini lagi ya. Tapi secara iwat masih oke. Tinggal dicari emiten-emiten yang masih bagus. Kalau indeksnya kemungkinan besar akan retest kembali. Kalau berhasil tembus baru melanjutkan kenaikannya. Finansial masih seperti minggu lalu, sama juga. Dia kan minggu lalu di sini biasa aja ya, sideways terus di sini. Dia lagi retest lagi daerah sini. Kemarin sempat turun di bawah naik lagi walaupun candle merah, tapi masih di area-area sini juga. Jadi masih sosok, kita masih tunggu juga. Tapi bukan berarti nggak ada emiten yang bagus. Ada beberapa emiten di finance yang cukup bagus. Next adalah basic materials. Basic material itu minggu lalu saya sampaikan kalau dia akan koreksi. Berarti kan ini ya tanggal 14 ya. Dan terjadi koreksi. Setelah koreksinya ternyata koreksinya bagus loh. Membentuk suatu struktur yang sangat bagus dan naik lagi.
candle terakhir ini sudah bisa dibilang sedikit breakout nih, udah mulai mau breakout. Kalau dia bisa breakout, berarti selanjutnya dia akan ada naik sedikit dan retest kembali ke bawah, baru naik, melanjutkan kenaikannya ke atas. Menarik, basic ini menarik. Secara IVAT juga keren tuh ya, mulai markup lagi. Infrastruktur, wah ini saya sampaikan waktu itu dikit lagi masuk deh, dikit lagi masuk. Waktu itu tanggal 14 kan, candlenya lagi hijau naik, saya bilang enggak, tunggu dikit lagi. Tunggu dikit lagi, dan benar turun. Dan sudah ada yang kenaikan lagi, 2 candle naik. Ini cukup bagus. Infrastruktur cukup bagus. Cuma kalau lihat kayak gini ada kemungkinan akan koreksi lagi nih. Ya mungkin ini kurang lebih sama ya seperti tadi ya. Kalau orang hubung-hubungin pattern ya ada aja patternnya gitu. Tuh, ya kan? Naik dikit lagi nanti koreksi lagi gitu. Tapi ya kalau dari IWAT-nya dan ininya akan naik sedikit lagi dan kemudian koreksi, betul. Jadi ada koreksi dikit dan kalau mau masuk di koreksinya bagus juga. Karena secara IWAT-nya keren. Transportasi, no, gambar lama masih ada, sama juga. Masih oke untuk pelan-pelan dikumpulin. Gimana pun di minggu lalu disampaikan kalau energi lagi naik gila-gilaan, biasanya yang menyusul kemudian adalah transportasi. Karena transportasi lah yang bisa membawa bahan-bahan komoditas energi itu untuk pindah dari negara penjual ke negara pembeli, atau dari penjual atau ke pembeli membutuhkan transportasi kan. Jadi akan memberikan angin segar untuk transportasi. Nah, jadi kalau terlihat dari chartnya cukup bagus, IWAT-nya kembali naik, bukan berarti akan langsung tembus, ada kemungkinan akan satu sedikit lagi baru tembus. Properti, wah, properti. Properti waktu itu di tanggal 14 saya katakan kalau dia akan turun dikit untuk ngumpulin tenaga, dan terjadi ya, turun dikit, ngumpulin tenaga, baru naik lagi nih. Nah, cuma masalahnya adalah ini sudah mau area TP lagi nih. Dikit lagi udah mau area TP lagi kalau lihat dari sini. Ya, sekitar sini sudah ada mau area TP lagi. Jadi kemungkinan ada kenaikan dan kemudian TP. Banyak yang TP untuk turun sedikit. Gitu. Tapi secara chart bagus, secara IWAT bagus, dan ini akan melanjutkan kenaikannya. Hanya aja ada kemungkinan besar untuk dia koreksi dikit karena ada yang mau taking profit. Industri udah jelas terlihat sekali lagi distribusi. Kemungkinan dia akan retest dari itunya, resistennya, tapi akan kembali distribusi. Jadi retest dari resistennya dalam artian apa? Candlenya mungkin ada hijau naik, tapi hanya untuk retest, itu kemudian kembali melanjutkan distribusinya. Kalau bisa cari sektor lain selain industri tadi, cukup banyak sektor yang bagus. Nah, kembali ke energi ini minggu lalu saya bilangkan, udah disampaikan, walaupun dia ada koreksi distribusi, tapi akan kembali bagus. Nah, kan kemarin di sini ya 14 dia ada koreksi sedikit dan kembali bagus. Nah, untuk minggu depan gimana nih? Ada kemungkinan dia akan turun sedikit, koreksi lagi nih, baru melanjutkan kenaikannya gitu. Iya. Tapi bisa juga sih ini bisa langsung naik ke atas sih, karena dari volumenya cukup menarik. Tolong diperhatikan, ini ada satu area ya. Jadi kemungkinan kalau areanya udah kena baik wick maupun closingnya sekitar sini, itu ada koreksi yang agak dalam sedikit, baru nanti yang melanjutkan kenaikannya. Atau ya ini puncaknya udah nih. Kita lihat nanti IWAT-nya dan volumenya pada saat harga di sini ya. Tapi untuk saat ini cukup bagus energi. Gitu.
Nah, dari sini kan berarti bisa disimpulkan banyak sektor yang emang mendukung untuk kenaikan IHSG. Karena rata-rata sektor-sektornya lagi cukup bagus gitu. Masih cukup bagus. Saya masih tetap melihat teknologi masih ada untuk minggu depan, energi udah jelas, finance masih ada, properti masih bisa naik dikit-dikit lagi. Kalau emitennya nggak tahu ya, tapi kalau indeksnya masih bisa naik sedikit lagi sebelum ada masuk ke area TP-nya. Basic kalau bisa berhasil breakout, dia akan ada sedikit retest, kemudian melanjutkan kenaikannya yang lumayan tinggi. Transportasi bagus untuk kedepannya udah bisa mulai dicicil juga gitu. Health yang selalu memberikan kejutan, tapi secara struktur bagus dan secara iwatnya juga keren. Oke, itu saja hasil overview kita untuk malam ini. Semoga overviewnya bisa bermanfaat. Untuk emitennya silahkan dilihat masing-masing. Seperti biasa, saya yakin teman-teman sudah memiliki beberapa alat atau indikator yang bisa membantu teman-teman untuk analisa dari art chart ya. Untuk IHSG-nya seperti ini. Oh iya, bagi yang mungkin penasaran, ada melihat ada tanda garis tegas atau titik-titik ini adalah struktur divergen menggunakan IWAT yang diotomatiskan. Jadi kita nggak perlu cari satu-satu, tapi ini sudah otomatis mencarikan posisi struktur divergen. High ketemu high artinya bearish divergen. Kalau low ketemu low artinya bullish divergen. Apakah selalu benar? Enggak juga. Gimana pun nggak ada yang perfect 100%. Ada yang bisa salah juga. Contohnya kayak apa ya? Contohnya ini. Nih, ini ke sini harusnya kan turun. Ternyata kembali di bawah naik, baru selanjutnya turun. Nggak langsung ya, gitu. Jadi ada aja yang nggak langsung pas gitu, tapi kurang lebih struktur divergen sama seperti osilator lain. Cara kerjanya hanya kali ini osilatornya menggunakan IWAT dan sudah diotomatiskan. Jadi kalau tadi mau dilihat sektor per sektornya pun juga ada ya. Nah ini kan nggak selalu benar loh, ya kan? Tapi di sini ya benar turun, di sini benar candle naik, di sini bullish naik. Nah di sini salah kan nih? Ini kan harusnya bearish, ternyata melanjutkan naik baru di sini turun. Nah di sini bearish, hidden bearish divergence turun. Kalau yang tegas ini yang biasa ya regular, harusnya kan naik nih. Ini kan bullish divergence naik, ternyata enggak, turun dulu baru kemudian naik. Ini juga turun dulu sedikit baru kemudian naik. Tidak selalu pas, tapi bisa membantu kita untuk mengambil keputusan. Kurang lebih seperti itu. Nah ini kan pas nih turun. Ini pas turun, ya kan ya. Ini hidden bearish divergence titik-titik, nah turun. Hidden bearish divergence, ada penurunan. Ini juga ada penurunan, tapi masih ya ini turun kan, tapi tinggal kita lihat nanti bisa tembus gak basic. Ini ada bullishnya, betul naik ke atas, maupun sekarang kembali turun lagi. Transportasi, properti, industri, energi. Nah energi kan ada koreksi ini kemungkinan nih, karena pas banget nih lagi kena hidden bearish divergence seperti ini nih, hidden bearish divergence. Nah ini gagal nih ya, ini harusnya kan hidden bullish divergence, masih dibawa turun dulu, naiknya di sini nih, itu pun gak banyak ya. Kurang lebih seperti itu, semoga berguna. Terima kasih.